Perkenalkan, nama saya Esanda Valentin Milani dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi tumbuhan, yaitu bunga, biji, dan buah pada mangga. Yang pertama yaitu bunga atau sering disebut dengan phlox. Bunga merupakan bagian penting pada tumbuhan yang berfungsi untuk perkembangbiakan generatif, yaitu melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Pohon mangga menghasilkan bunga yang tumbuh di cabang-cabangnya. Ini salah satu bunga yang tadi saya petik di pohon mangga. Bunganya sangat kecil, berukuran 5 mm sampai 10 mm, berwarna putih dan aromanya sangat lembut. Bagian-bagian bunga mangga. Yang pertama yaitu tangkai bunga. Yang di atas yaitu benang sari. Yang di bawah ini putik, ya ini daun kelopak, dan yang di bawahnya lagi dasar bunga. Kedua yaitu buah atau sering disebut dengan fruktos. Buah dibedakan menjadi dua, buah sejati dan buah semu. Buah sejati yaitu buah yang tumbuh dari satu bakal biji, sedangkan buah semu ialah buah yang tumbuh dari satu bakal biji dan bagian lain. Buah sejati dibedakan menjadi dua, buah kering dan buah berdaging. Buah kering yaitu buah yang luarnya atau bagian luar kering atau keras, contohnya padi. Yang kedua ialah buah berdaging, ialah buah yang dagingnya tebal, terdiri dari 3 lapis, kulit luar, kulit dalam, dan kulit tengah. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi buah mangga. Buah mangga termasuk ke dalam buah sejati tunggal karena buah ini tumbuh dalam satu bakal biji dan satu bunga. Dan buah mangga terdiri dari 3 lapis. Otomatis termasuk dalam buah berdaging karena buah mangga memiliki lapisan luar, lapisan dalam, dan lapisan tengah. Buah mangga atau sering disebut dengan Mangifera indica L terdiri dari 3 lapisan karena termasuk dalam golongan buah berdaging, yaitu lapisan luar, lapisan dalam, dan lapisan tengah. Lapisan luar yaitu bagian kulit, lapisan dalam yaitu bagian daging, dan lapisan tengah yaitu bagian yang mendekati biji atau semen. Yang ketiga yaitu biji atau sering disebut dengan semen. Dibedakan menjadi dua, ada biji terbuka dan biji tertutup. Biji terbuka sering disebut dengan gimnosperme. Ialah biji yang tidak tertutup oleh bakal buah. Contohnya ada pinus, melinjo, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu biji tertutup atau sering disebut dengan angiosperme. Ialah biji yang tertutup oleh bakal buah. Biji tertutup dibedakan juga menjadi dua, ada dikotil dan monokotil. Dikotil ialah biji yang berkeping dua, contohnya ada biji mangga, biji belimbing, biji pepaya. Jika dibelah ada satu keping lagi di dalamnya. Sedangkan yang kedua yaitu monokotil, ialah biji berkeping satu, contohnya ada jagung, kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Fungsi biji antara lain yaitu sebagai tempat perkembangbiakan, sebagai pembentuk tumbuhan baru, dan sebagai alat penyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Bagian-bagian biji mangga atau semen. Yang pertama, bagian luar kulit biji. Jika dibelah, ada inti biji, dan yang di tengah ada tali pusar, dan yang paling akhir pusar biji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang morfologi tanaman. Lebih tepatnya adalah tanaman pepaya yang meliputi buah, biji, dan bunga. Untuk bijinya termasuk biji dikotil. Dan klasifikasi lainnya ada dari kerajaan Plantae, ordo Basiricales, famili dari Caracaceae, genus dari Caraca, dan famili dari C. pepaya. Untuk bijinya itu termasuk biji tertutup dan bunga majemuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Asya Ardila dari Prodi S1 Farmasi kelas B2. Di sini saya akan mempresentasikan morfologi buah, tanaman, dan biji, yaitu buah jambu biji air. Jambu air biasanya berupa perdu, pohonnya yang tinggi akan tumbuh 3-10 meter.
dengan memiliki batang yang bengkok-bengkok serta cabang mulai dari pangkal pohon hingga gemangnya mencapai 50 cm. Jambu air memiliki bagian buah, bunga, dan biji. Pada buah jambu biji air, dalamnya terdapat pada biji antara 1-2 biji. Pada bunga jambu air terdapat putik bunga, mahkota, dan kelopak bunga, dan tangkai bunga. Rasa buah jambu air biasanya asam dan manis dan agak sepat, memiliki biji kecil sebanyak 1-2 biji di dalam buahnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang morfologi tanaman tomat yang terdiri dari buah, biji, dan bunga. Untuk bijinya termasuk biji dikotil dan buahnya itu berwarna hijau muda sampai hijau tua, berbentuk bulat lonjong atau bulat pipi atau oval. Dan bijinya itu termasuk biji tertutup dan bunga majemuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafidz Latif Musaki dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bunga, buah, dan biji dari tanaman cabai hijau. Yang pertama, di sini ada bunga dari bunga cabai. Bunga tanaman cabai itu bersifat tunggal dan muncul di bagian ujung ruas tunas. Warna mahkota bunga bervariasi, mulai dari putih, kuning muda, kuning, ungu dengan dasar putih, putih dengan dasar ungu atau ungu. Warna tersebut bergantung pada varietas cabainya sendiri. Di sini saya mempunyai 2 contoh bunga dari bunga cabai. Ada yang berwarna kuning dan berwarna ungu. Yang pertama itu yang berwarna kuning memiliki putik di sini. Mohon maaf tidak kelihatan. Ada putik di sini intinya. Terus ada benang sarinya di sini. Lalu ada mahkotanya. Yang selanjutnya yaitu ada buah dari tanaman cabai. Saya mempunyai 1 buah. Buah cabai yaitu berongga dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan varietasnya. Ya. Di dalam buah terdapat plasenta, terdapat tempat biji cabai melekat. Umumnya daging buah cabai itu terasanya renyah, kadang-kadang lunak ya. Untuk ukurannya itu bervariasi ya, seperti yang diketahui oleh kita semua, itu ada merah, cabai merah yang panjang, cabai hijau yang besar. Ya beginilah buahnya. Dan buah cabai ini ya terasa pedas ya kalau dimakan. Lalu ada biji cabai. Biji cabai itu melekat sepanjang plasenta, sepanjang nanti akan dibuka. Warna biji cabai beragam mulai dari putih hingga kuning jerami. Bagian biji luar merupakan lapisan yang keras. Biji cabai merupakan bibit untuk menghasilkan tanaman baru. Nah, jadi kalau mau kuning jerami, bagian biji luar merupakan lapisan yang keras. Biji cabai merupakan bibit untuk menghasilkan tanaman baru. Nah, jadi kalau mau menanam cabai tinggal sebarin biji cabai aja gitu ya. Ya kita buka cabainya. Nah ini ada contoh dari buah cabainya. Ada bijinya di sini dan rongganya di sini sangat kecil. Bijinya sangat memenuhi buahnya ya. Yang saya lihat di sini. Dan biji cabai itu termasuk yang dikotil gitu. Sekian penjelasan tentang buah cabai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan morfologi dari buah, bunga, biji dari pohon sawo. Klasifikasinya, pohon sawo memiliki kerajaan Plantae, ordo Ericales, famili Sapotaceae, genus Manicala. Tanaman sawo mempunyai bunga tunggal yang terdapat pada ketiak daun berdekatan dengan ujung ranting. Bunga tersebut memiliki bulu kecoklatan dengan diameter hingga 1,5 cm, menggantung serta memiliki kelopak bunga di dalam bagiannya. Bunga tanaman sawo berwarna putih dengan berbentuk seperti lonceng. Tanaman sawo memiliki buah dengan bentuk lonjong seperti telur yang memiliki warna coklat serta berkulit kasar. Umumnya buah sawo memiliki diameter 4 cm ataupun lebih. Umumnya berukuran dan berat juga dipengaruhi oleh jenis dan pertumbuhan tanaman. Buah sawo memiliki rasa yang manis dan menyegarkan dengan daging buah yang berwarna coklat. Tanaman sawo memiliki biji yang berbentuk lonjong agak pipih dengan warna hitam melikat. Biji sawo bertekstur kasar dan umumnya dalam satu buah sawo terdapat sekitar 5 buah biji.